Selamat Kok pagi, hilang? Bapak Ibu semuanya. Pagi. Udah berapa nih yang udah masuk ya? Pagi, Kak Yuli. Pagi-pagi. Pagi, masih 15. puasa ya. Pagi. Dari mana aja ini? Dari Bogor, udah masuk. Dari Bandung. Pagi Bu Melo, Bu Tati. Halo. Pagi, halo. Pagi, Kerudung kuning Ibu-ibu. menikeling-kelis. Biar segar Bu. Hai Bu Yanti dari Bogor, Bu Lasmi. Selamat pagi. Pagi Teh Yuli. Pagi, sehat ya semuanya ya. Sehat. Sehat. Ini yang masuk baru 17 orang. Dan naon jreng aja lah. Ya. Ibu-ibu sehat ya, puasa hari keberapa ini ya? Hari ketiga ya, Ibu-ibu ya. Iya, Mm, masih 27 hari lagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau puasa suaraku habis loh. Ibu Enggak rajin tadarus pagi ya, Bu. apa sore tadarusnya Bu Melo sama aku. Keren, keren. Ini Bu, Saya siang kan tadarusan. Sultan. ya, perkenalkan saya Yuli yang akan menemani dan membantu Zoom pada siang hari ini. Kenapa Zoom-nya dilaksanakan siang? Karena kebetulan kan kita sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi kan kemungkinan untuk Zoom malam tidak bisa ya karena kita melaksanakan sholat taraweh. Jadi untuk bulan Ramadan kita Zoom-nya siang jam 10.30 sampai jam 11.45 kurang lebih. Itu akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan hari Kamis. Terus untuk sesi hari ini yaitu mengenai tausiah Ramadan untuk penguatan iman dan niat, pemahaman produk knowledge yang lebih mendalam, dan inspirasi agar usaha kesehatan dan ibadah berjalan dengan seimbang. Udah tambah ya sekarang jadi 19 peserta. Bentar saya lihat. Sepertinya dimulai aja ya Ibu ya, karena udah jam segini ya. Iya. Ya, dimulai aja Teh Yuli. Gak apa-apa, Mulai ya, mulai soalnya udah jam aja 11 kan. ya. Baiklah, kita akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi tausiah, kira-kira 15 menit ya. Terus yang kedua adalah sesi pemaparan tentang perusahaan Atomi, dan yang ketiga testimoni. Atau nanti terakhir akhiri dengan tanya jawab ya. Untuk sesi pertama yaitu tausiah dalam rangka menunaikan ibadah puasa dengan memakai produk Atomi supaya sehat badannya, puasanya kuat. Dan akan dipaparkan oleh Bapak Denny Sulaiman Ali. Kepada Bapak Denny Sulaiman Ali, kami persilakan untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi nahmaduhu wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa Warahmatullahi nastaghfiruh wabarakatuh. wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Dan juga kita bisa mendengarkan tausiah atau sharing dalam rangka bulan Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ketika ibu-ibu sehat, hati kita akan tenang. Ibadah kuat, rumah penuh berkah. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah masih memberi kita bertemu dengan tamu agung, yaitu dengan bulan Ramadan.
masih memberi untuk memperbaiki diri, untuk membersihkan diri. Di mana Ramadan itu artinya membakar, ya. Jadi panas yang membakar, sehingga masuk Ramadan itu membakar dosa-dosa yang telah lalu. Dan kita sekarang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti orang-orang terdahulu supaya kalian bertakwa kepada Allah. Jadi dalam bulan puasa ini, Ramadan ini mungkin berbeda. Ada ibu yang datang dengan badan yang lelah, ada yang datang dengan hati yang capek, ada yang diam-diam nangis di atas sajadah karena memikirkan anak-anak, memikirkan suami, memikirkan ekonomi dan kesehatan. Tapi Allah tahu, Allah tidak pernah salah memilih siapa yang diundang untuk memasuki ke bulan Ramadan. Man sauma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambik. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan menginginkan pahala dari Allah, dia akan diampuni dosanya yang tahun-tahun yang lalu, yang telah lalu. Demikian Bapak Ibu. Tapi Allah tahu, Allah tidak pernah memilih siapa yang diundang ke dalam bulan Ramadan. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Itu surat Ghafir ayat 60. Ibu adalah tiangnya rumah tangga. Jika ibu kuat di rumah terasa tenang, terasa hangat. Jika ibu-ibu tenang, anak-anak merasa aman. Jika ibu-ibu sehat, ibadah di rumah pun akan hidup. Nah demikian. Yang namanya sholat juga merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, faman tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia akan mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat adalah yang meruntuhkan agama. Jadi di sini Bapak Ibu harus betul-betul kita menjaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaroh. Jagalah orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Jangan sampai saudara-saudara kita ada yang masuk neraka gara-gara tidak melaksanakan sholat ataupun puasa tadi. Man sauma Ramadan imana wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Nah, seperti tadi itu. Kemudian juga kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, man qauma Ramadan imana wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat malam atau qiyamul lail atau tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian. Dan jangan lupa di bulan puasa ini, puasa wajib, kita harus niat. Syarat sahnya puasa, kita harus niat sebelum subuh. Jadi dibaca, nawaitu sauma godin an adai fardhu sahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu dilakukan biasanya setelah tarawih, kemudian sholat witir, kemudian dibacakan. Supaya tidak lupa. Kadang-kadang kalau kita sahur, kita keburu-buru karena bangunnya terlambat dan lain sebagainya. Akhirnya kita lupa dengan niat. Makanya niatnya malam. Gitu. Kalau tidak niat, tidak sah puasanya. Jadi sayang sekali. Itu dalam hadisnya demikian. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu akan sulit khusyuk jika tubuh terus mengeluh. Ingin tarawih lama tapi badan pegal-pegal. Ingin tahajud tapi tubuh
dan badan kita tidak sanggup untuk bangun. Jadi niat puasa penuh semangat, tapi siang sudah lemas. Akhirnya emosi. Jadi demikian Bapak Ibu-Ibu, jadi bukan iman yang kurang kuat, tapi tubuhnya yang minta tolong. Nah, di tubuh yang minta tolong seperti adanya resistensi insulin, mungkin ibu-ibu udah tahu banyak, di sini perlunya ada suplemen atau functional food, ada spirulina, ada vitamin C, dan lain sebagainya. Ada 3 pilar gitu. Jadi tubuh ini amanah ibu-ibu. Jadi amanah itu harus dijaga. Jadi harus merawat diri, bukan dosa. Itu namanya syukur. Ibu-ibu atau Mian yang saya sangi, merawat tubuh, menjaga kesehatan, merawat kulit bukan berarti cinta dunia. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Itu riwayat Muslim. Jadi Allah itu indah, mencintai keindahan. Allah memberi jalan untuk ikhtiar. Allah berfirman, makanlah dari rezeki yang halal dan baik. Demikian. Jadi saat ibu-ibu sehat, berarti mengalir rezeki yang lembut. Ibu-ibu sehat, lebih percaya diri. Ibu-ibu apabila sehat, berani berbagi. Ibu-ibu yang tulus membantu. Kemudian Allah berfirman, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatmu. Tapi kalian apabila kufur, siksaku amat pedih, kata Allah. Jadi demikian Bapak Ibu, kita harus betul-betul pandai dalam mencari rezeki. Tapi kita cukup dengan berjalan. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'alakumul ardu zalulan fi mafsa fi rizqih wa ilaihi nusur." Nah, muka bumi ini adalah untuk kamu, katanya, kata Allah. Berjalanlah, berjelajahilah dunia ini dan makanlah rezeki sebagian dari Allah dan kamu akan kembali kepadaku juga. Itu kata Allah. Itu apabila rezeki. Kemudian mencari rahmat Allah. Ini contohnya dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Hai orang beriman, bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat. Tinggalkan jual beli. Nah, untuk mencari rahmat Allah, gitu, tinggalkan jual beli. Ini contohnya. Jadi untuk rahmat Allah harus berjalan cepat. Nah, kemudian bagaimana untuk mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan ini? Harus dengan berlari. Nah, contohnya apa dalam surat Al-Quran? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal udat lil muttaqin. Bersegeralah, berlarilah untuk mencari ampunan Allah supaya kalian mendapatkan derajat muttaqin. Makanya orang berpuasa juga akan menjadi orang yang takwa, menjadi muttaqin. Makanya ada Idul Fitri, kembali fitrah. Jadi dikosongkan, dosa-dosanya dibakar sehingga seperti bayi yang baru lahir. Itu demikian. Jadi kita harus banyaklah bersyukur kepada Allah. Jadi untuk persiapan kita berlari, kita melaksanakan puasa ini supaya tubuh sehat. Ya, itu tadi. Jangan lupa kita ada functional food, itu ada spirulina, ada vitamin C, dan lain sebagainya. Ibu-ibu lebih paham. Ada hemohim, ada pomegranate, ada ginseng, dan lain sebagainya. Manfaatkanlah sambil mencari rezeki. Maka di sini, ya Allah, lancarkanlah rizkiku. Ramadan menjadikan lebih sehat badannya, lebih sehat dan lembut hatinya, lebih sehat dan bercahaya wajahnya, lebih lapang rizkinya, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin demikian Bapak Ibu, karena waktu, apakah masih ada? Cukup Pak Denny. Cukup. Cukup. Ya. Mungkin cukup katanya ini karena dibatasi Bapak Ibu. Demikian kita berdoa sebentar Bapak Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang hadir di sini, mungkin ada bapaknya juga, disehatkan, diangkatkan semua penyakitnya sama Allah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Dan di akhir Ramadan, insya Allah kita akan menjadi seperti bayi yang baru lahir. Dosa-dosanya dibakar, dosanya dihilangkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wal karim yu'adil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa salim. Ya mufarrij farij alni ya giyasal mustaghitsnina. Agisnina ya Fatah, ya Rojak, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Hayyu Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhartuana wa ta'abudana wa tamin tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, tausiahnya sangat bermanfaat untuk kita semua ya ibu-ibu. Seperti isi tausiah tadi, untuk menjalankan ibadah puasa, badan kita harus sehat, dan kita juga bersyukur dengan mengkonsumsi produk-produk Atomi. Di lain itu, dengan produk Atomi pada saat puasa ini, kita bisa mendapatkan rezeki yang halal. Jadi kita bisa sharing kepada teman-teman. Intinya kita harus bersyukur sama Allah kalau kita dipertemukan dengan Atomi. Ini semuanya sudah tercakup ya. Jadi produknya halal. Terus untuk kesehatan kita juga. Terus kita bisa sharing kepada teman-teman dan rekan-rekan. Jadi kita berbagi. Berarti kan kita mendapatkan pahala dengan berbagi kebaikan. Nah, untuk selanjutnya, apakah ini ada member baru nggak ya? Nggak ada ya sepertinya ya. Kita langsung ke ini aja ya, ke leader kita yang cantik ini. Semua mungkin sudah pada tahu, leader kita yang cantik ini adalah pekerja keras, orangnya humble, menggebu-gebu, Gesit. pokoknya gesit, terus baiknya baik banget, terus dia mengisi waktu-waktu pensiun dengan berbagi ilmu bersama kita melalui Atomi. Kepada Ibu Nenden, kami persilakan untuk memaparkan beberapa produk Atomi yang relate dengan untuk berpuasa ya. Silakan Bu Nenden, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari pertama kita di bulan Ramadan ya. Saya ingin share bahwa puasa itu bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan kegiatan gitu loh. Jadi tetap aja puasa itu tidak membuat kita jadi lemes, nggak ada tenaga. Benar nggak Bapak Ibu? Bahwa kita juga tetap harus produktif gitu loh. Puasa itu malah membuat kita lebih sehat. Kalau kata Ade Rai, puasa tuh bagus gitu loh. Justru membuat badan kita sehat gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Apalagi kalau yang sudah tahu tentang intermittent fasting, benar nggak? Apa yang udah tahu tentang autofagi itu tuh, dimanfaatin banget. Jadi saya benar-benar memanfaatkan di bulan puasa ini.
Nah, Bapak Ibu, saya di sini hari ini akan sharing tentang beberapa produk Atomi. Nanti mungkin akan continue. Hari ini hanya 2 produk yang akan sharing, yaitu tentang spirulina dan vitamin C. Bila bisa di-share, Teteh Vicky. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu banget ya gitu loh. Apa sih spirulina, atau mungkin ada yang belum nyoba ya spirulina kita. Spirulina kita nih keren banget loh Bapak Ibu. Kita tuh kayaknya wajib minum deh gitu loh. Nah, ini tentang healthcare memang saya ingin Bapak Ibu tahu banget apa sih yang ada di spirulina kita ya. Bapak Ibu menjaga diri agar tetap bugar di Ramadan di 2026 saat ini ya Bapak Ibu. Ya karena menjaga tubuh itu tadi yang seperti dibilangin Pak Denny itu adalah amanah. Jadi kita itu tidak boleh zolim terhadap diri kita. Jadi kita tuh disuruh jaga tubuh kita gitu loh. Nah ini sebagian dari iman Bapak Ibu. Jadi jaga tubuh kita ini kita harus menjaga. Jangan sampai kita telantarkan tubuh kita gitu loh. Jadi akhirnya kita sakit-sakitan. Nah jadi sakit-sakitan itu bukan berarti udah waktunya karena kita tidak menjaga tubuh kita. Ya next. Nah saya ingin cerita. Atomi ini mungkin ada yang belum tahu, tapi mungkin pada tahu semua ya. Kita itu Atomi itu menggabungkan 2 buah perusahaan. Jadi dia bisa menggait 2 buah perusahaan yang besar Bapak Ibu, yaitu namanya apa? KRI dan Kolmar. KRI itu seperti BUMN-nya di Korea lah ya, kalau di Indonesia itu kayak Batan. KRI itu Korea Atomic Energy Research Institute, dia adalah Badan Atom Nuklir, jadi NASA kedua dari Amerika. Nah, kalau Kolmar itu memang dia pabrik pembuat produknya Kolmar sendiri dan dia penerima maklun gitu, produk-produk dari luar dia bikin. Nah, digabungkanlah dengan kenapa Atomi berdiri itu ada penggabungan antara KRI dan Kolmar, jadi kebayang 2 perusahaan besar itu bergabung menjadi Kolmar BNH Beauty and Health ya. Oke, next. Nah, siapa sih yang bikin yang produk-produk yang dibuat oleh Kolmar? Yaitu yang mungkin Bapak Ibu udah pada tahu semua ya. SK2, Amway, Forever, apalagi ya, Estee Lauder, YSL, Dior dan lain-lain. Ternyata sampai ke L'Oreal ya. Pons aja yang hal yang kecil itu juga dibikin dia maklun ke Kolmar Bapak Ibu ya. Memang mungkin tidak semua tapi ada beberapa yang maklun ke Kolmar. Keren nggak keren? Nah ini ada contoh produk SK2 juga dibikin tuh Kolmar. Jadi di sini by Kolmar. Keren nggak ya Bapak Ibu? Berarti benar. Waktu saya lagi ke Korea juga saya lihat gila ini gitu loh, artistry bikinnya di Kolmar ya. Next. Nah, ini bahwa Atomi juga produk Kolmar ya, ada tulisannya by Kolmar. Oke, next. Nah, Bapak Ibu ini udah pada tahu semua. Jadi Bapak Ibu yang umur di atas 40 tahun kayaknya wajib deh pakai ini. Apa namanya? Ini ampul biru. Ini ampul biru itu mungkin Bapak Ibu udah tahu semua ada 4 ingredient yang keren banget. Saya nggak sebutin semua satu-satu ya, karena tidak bahas ini nanti 1 jam sendiri bahas itu. Jadi itu ada EGF-nya. EGF itu adalah epidermal growth factor yang bisa menyetop umur kulit kita, memudahkan kembali ke belakang 5 tahun ke belakang. Jadi kalau umur kita, kulit kita 55 tahun, berarti menjadi 50 tahun. Ih, mau nggak sih? Mau banget ya. Karena ada EGF. Bapak Ibu tahu EGF itu berapa sekilonya? 18 triliun bos sekilo, jadi murah banget. Produk Atomi itu udah nggak kaleng-kaleng deh, Bapak Ibu harus coba ya. Nah ini juga ada di SK2 juga ada sekitar 2.200.000 itu 30 mili ya. Kalau di Lancome sama 30 mili itu 1.480.000. Nah jadi kebayang nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu mau beli produk itu atau produk Atomi? Produk Atomi dong ya. Next, dapat poin lagi ya. Poinnya Bapak Ibu mau tukarkan atau enggak itu terserah kita ya. Nah, dan ini ada ratusan produk lainnya Bapak Ibu untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk hair and body kita, food and beverage, jadi segala macam. Nah, Bapak Ibu juga bisa tuh kalau untuk sekali-sekali beli apa tuh ramennya enak banget loh, terbuat dari kentang ya. Jadi sehat ya. Jadi untuk yang diet boleh, oke. Living juga bagus, itu sabun cuci bajunya,
sabun cuci piringnya, untuk sayuran dan lain-lain itu keren banget dan murah banget ya. Next, karena Atomy itu punya prinsip absolute quality, absolute price. Dengan kualitas yang sama pasti Atomy udah paling murah. Semakin saya pelajari kandungan isinya Atomy, semakin saya cinta. Gila, Atomy ini murah banget Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini sekarang kita mulai ya dari minggu ini mungkin tentang spirulina. Next. Nah, jadi spirulina kita itu 100% pure spirulina, nggak ditambah lain-lain. Jadi adalah spirulina segar mengandung klorofil alami, Bapak Ibu. Satu pilnya itu mengandung 400 mg. Ya, saya pernah bandingin, saya juga pernah minum spirulina dengan merek yang lain waktu itu. Itu kandungannya cuma 300-an Bapak Ibu. Harganya hampir sama. Sama malah ya, sekitar mungkin lebih murah kita. Jadi punya kita tuh keren banget, murah banget Bapak Ibu. Dan saya nggak tahu itu spirulina ngambil dari laut mana. Next. Nah Bapak Ibu, spirulina 100% apa sih spirulina itu? Mungkin ada yang belum tahu ya. Spirulina itu adalah ganggang hijau kebiruan mikro yang bertahan paling lama. Jadi yang ada di dalam laut Bapak Ibu. Tumbuh dan berkembang di air alkalin tropis Bapak Ibu. Makanan super yang diciptakan oleh sebagai sumber protein terbaik. Jadi mengandung protein tinggi banget Bapak Ibu. Yang buat diet, aduh belilah ya spirulina ini. Mengandung sekitar 60% sampai 70% protein katanya ya. Di sini 60% sampai 70%. Terdiri dari semua nutrisi yang penting dapat meningkatkan sistem imun kita. Apalagi kita lagi puasa ya. Kalau belum sempat makan, minum aja spirulina 2 biji. Selesai deh. Nah, diumumkan juga sebagai makanan masa depan oleh WHO dan FAO. Jadi para astronot itu minum spirulina guys gitu ya. Nah, didistribusikan oleh UNICEF untuk anak-anak yang kurang gizi. Jadi kebayang nggak sih yang kurang gizi dikasih ini. Jadi Bapak Ibu supaya nggak kurang gizi minum spirulina ya. Yang belum minum, tobat. Disetujui oleh NASA sebagai makanan potensial untuk perjalanan luar angkasa. Tuh, keren kan? Orang astronot aja minum ini loh, orang-orang pintar. Next. Jadi kalau ada anaknya yang susah makan sayur, makan buah, minum spirulina ya Bapak Ibu. Next. Nah, spirulina ini nutrisi alami hanya dapat mentolerir suhu 30-40 derajat dan tingkat pH 9-11. Ini adalah bahan yang murni dan dapat diandalkan dari laut yang bersih Bapak Ibu. Tingkat pencernaan 95%. Gila, keren banget kan? Berarti bagus banget gitu loh buat usus kita. Memban serat spirulina terbuat dari pektin yaitu serat mudah larut untuk meningkatkan tingkat pencernaan hingga 95% atau lebih Bapak Ibu. Jadi pencernaan kita bisa bagus banget. Oke, next. Jadi yang rada-rada kurang bagus pencernaannya, ususnya minum spirulina ya. Spirulina adalah makanan masa depan, sumber protein terbaik, terdiri dari 60-70% protein tadi yang saya sampaikan, berisi 60 jenis nutrisi penting. Apa aja sih nutrisi pentingnya? Terdiri dari 18 jenis asam amino, 15 jenis asam lemak, 13 jenis mineral, 12 jenis vitamin, dan 5 jenis antioksidan. Ih, Bapak Ibu keren banget ya. Jadi mengandung semua yang kita butuhkan. Asam amino ada, asam lemak ada, mineral ada, vitaminnya ada, antioksidan tinggi. Keren. Next. Nah, Bapak Ibu, sejak tahun 1983 hanya bahan-bahan premium terpilih yang ditingkatkan melalui R&D yang ditanam di lahan seluas 360.000 meter persegi yang terletak di Kona, Hawaii. Jadi kita ambil itu dari Kona, Hawaii ya. Lingkungan budidaya terletak di Kailua, Kona, Hawaii, pulau dengan laut dan hutan yang bersih. Emang bagus banget ya katanya. Aku belum pernah tuh ke Hawaii. Kayaknya harus ke sana tuh cita-cita deh. Duh ya Allah. Kota memiliki air laut yang jernih kaya akan mineral ya, dan ini udah GMO free. Wah, keren banget ya. Ada sertifikat GMO free. Next. Nah, Bapak Ibu, spirulina ini kapsul nabati bebas bau. Jadi nggak ada baunya. Biasanya kalau saya coba yang lain tuh suka ada bau amis. Punya Atomy enggak loh, keren banget. Mudah dikonsumsi. Konsumsi satu kapsul 2 kali sehari dengan air. Jadi minum dengan air, jangan langsung telan, nggak ada airnya ya Bapak Ibu. Bisa dibuka, dicampurin air boleh kalau buat anak-anak. Bisa langsung dengan kapsulnya langsung diminum sama kita. Dan kapsul kita itu herbal nabati ya. Jadi aman Bapak Ibu ya, halal. Kapsul nabati, kapsul bebas bau untuk memudahkan asupan. Nah, jadi aman kita gitu ya. 100% spirulina murni. Next. Next.
Nah, jadi Bapak Ibu, nah kebayang nggak sih nih khasiat manfaat spirulina banyak banget Bapak Ibu. Jadi antioksidan yang kuat, menurunkan kolesterol yang tinggi nih Bapak Ibu yang punya kolesterol tinggi bagus juga, menurunkan tekanan darah yang punya darah tinggi, meningkatkan imun tubuh ya kalau yang lemas gitu ya, kurang bergairah, meningkatkan fungsi dan kesehatan otak. Waduh, keren pisan. Mencegah kanker Bapak Ibu, mengurangi risiko stroke, meningkatkan energi, mengurangi gejala sinusitis. Waduh, mencegah anemia buat yang anemia ya, yang suka lemas, HB rendah, meringankan gejala premenstruasi sindrom, PMS yang suka sakit tuh kalau mens ya, anak-anak kita, menjaga kesehatan tulang. Waduh, yang bagi ibu-ibu yang sudah osteoporosis harus minum nih. Meningkatkan pencernaan dan fungsi usus ya, usus terutama ini memang buat usus ya, buat pencernaan. Detoksifikasi tubuh, membantu menyeimbangkan gula darah. Jadi buat orang yang punya penyakit gula juga bagus minum spirulina. Daripada diet-diet makan sedikit, minum spirulina aja. Jadi nutrisi terpenuhi ya. Membantu mereka yang alergi. Nah, yang suka gatel-gatel ya. Nah, minum spirulina. Membantu hapus logam berat. Nah, bagus banget ini ya. Gila, keren banget Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu merasakan yang tadi saya sampaikan, cepet-cepet check out spirulina. Oke, next. Murah loh harganya. Next, kandungan gizinya yaitu kandungan kalsium 10 kali lipat dari susu. Ya, jadi daripada Bapak Ibu kalau nggak bisa beli susu, minum spirulina 10 kali lipat dari susu. Dan mengandung karoten, lutein adalah 20 kali lipat dari wortel. Kebayang nggak sih? Jadi sama dengan makan wortel 20 biji. Wow, gila keren banget Bapak Ibu. Jadi spirulina itu hebat banget. Dan kandungan zat besinya mengandung 50 kali lipat dari bayam. Bayam kan mengandung zat besi Bapak Ibu. Daripada makan bayam 50 biji, 50 ikat, ya mendingan ini aja minum spirulina. Satu, oke? Proteinnya sama dengan kita makan 5 telur. Ih, gila, keren banget ya Bapak Ibu. Halo, yang IF ya udah minum spirulina ya. Kandungannya sama dengan 5 kali lipat dari telur. 18 jenis asam amino, 15 asam lemak, dan 13 mineral, 12 vitamin. Wow, dan 5 bahan antioksidan. Jadi, aduh, ini lengkap banget. Ini memang makanya dianggap ini makanan buat orang yang mau ke NASA, mau ke angkasa luar. Makanya para astronot minum ini. Oke, next. Nah, Bapak Ibu ini ada testimoni salah satu, saya nggak masukin banyaknya. Ini testimoni bahwa ada seorang bapak-bapak, dia tuh punya mah sakit banget ya. GERD kayaknya ini ya, jantungnya berdebar-debar. Jadi perutnya kembung. Lah dia minum Faenzyme sama spirulina Bapak Ibu ya. Nah dia minum ini 30 menit sebelum sarapan, saya minum dulu spirulina. Nanti setelah makan dia baru minum Faenzyme. Dia 3 hari berturut dia langsung sembuh. Wow, keren banget ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau punya masalah dengan gangguan asam lambung, minum spirulina ya dan Faenzyme tambahannya lagi. Itu keren banget ya. Oke, next. Nah, sekarang Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang spirulina nanti ya, biar nanyanya sekaligus. Sekarang tentang vitamin C. Mudah-mudahan sih semua ibu-ibu di sini udah pada minum vitamin C ya. Yang belum minum vitamin C-nya Atomi segera berpindah ke vitamin C Atomi karena antioksidan tinggi banget ya. Next. Nah, Bapak Ibu, ini Atomi terdiri dari beberapa 7 macam tanaman. Next. Nah, 7 jenis color food. Kenapa dibilang color food? Yaitu 3 tanaman dan buah-buahan dan sayuran yang berwarna. Ya, warna kuning apa aja? Mangga, jeruk, ada kunyitnya, ada chicory root. Chicory root tuh bagus banget loh buat usus. Ya, Bapak Ibu buat usus bagus banget itu chicory root. Terus merah, cranberry, buah cranberry dan buah delima. Wow, ini buah-buahan mahal ini Bapak Ibu. Nggak cukup beli 50.000 nih 2 buah ini, bisa lebih dari 50.000 ya. Buah delimanya kita dari Turki ya, cranberry dari luar. Nah, putihnya apa? Fish kolagen. Fish kolagen ini bagus banget buat apa? Buat ke kulit, buat ke otak, Q10 ya. Ya itu buat energi sel ya, pembentukan sel bagus banget. Next.
Nah, mengapa vitamin C itu sangat penting Bapak Ibu? Tidak seperti tumbuhan dan kebanyakan hewan, manusia tidak dapat produksi vitamin C tubuhnya. Jadi vitamin C itu harus dikonsumsi. Dari apa? Dari makanan. Tapi sumber utama vitamin C adalah sayuran dan buah-buahan segar. Akan tetapi Bapak Ibu, vitamin C itu mudah hancur saat proses memasak. Jadi kadang-kadang kita udah merasa makan sayuran ya, tapi kalau kita masak pakai dipanasin terlalu panas, jadi vitamin C-nya udah nggak ada Bapak Ibu. Ya, jadi kita kadang-kadang merasa kita udah minum vitamin C loh. Oh, pakai air panas gitu ya, atau diolah, dimasak. Nah, vitamin C-nya sudah nggak ada sebetulnya. Makanya kita harus minum vitamin C tambahan Bapak Ibu ya. Vitamin C yang kita konsumsi dari makanan dan suplemen itu sangat mirip. Jadi nutrisi yang larut dalam air, vitamin C itu menyerap dalam tubuh dan setiap kelebihannya itu akan dikeluarkan melalui urin atau melalui feses kita. Jadi nggak usah takut. Biasanya dosis harian yang disarankan itu untuk orang dewasa sekitar 1000 mg. Tapi kalau yang sakit boleh 2. Matomi yang kita itu 550 mg. Menurut saya sudah cukup kita sehari kita minum. Karena kita kan juga makan sayur, makan buah, makan lain-lain ya Bapak Ibu yang kita makan. Oke? Next. Jadi dengan 1 saset aja sudah cukup menurut saya. Kecuali kita lagi sakit. Kalau kita lagi sakit, usahakan kita minum vitamin C-nya jangan 1 Bapak Ibu. Misalkan Ibu ngerasain mau batuk atau mau flu, cepat-cepat minum vitamin C-nya jangan 1, tapi 2 sehari minimal. Oke? Nah, apa saja kegunaan vitamin C? Yaitu untuk menjaga daya tahan tubuh, terutama pada saat kita kelelahan atau kita habis aktivitas berat Bapak Ibu. Mempertahankan fungsi pembentukan jaringan ikat dan pemberian fungsi jaringan tubuh. Jadi dia itu membantu untuk saling bersinergi gitu loh ya, memberikan energi sel tubuh kita sebagai antioksidan juga yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Jadi karena kita setiap hari tidak pernah lepas dari radikal bebas Bapak Ibu, benar nggak? Nah, membantu proses pembentukan kolagen yang baik untuk kulit. Bapak Ibu, kolagen itu bukan hanya ada di kulit kita saja. Kulit kita kusam kurang kolagen. Kolagen tuh ada di rambut, di tulang. Makanya kulit kusam, mulai kada sakit-sakit, tulang sendi, berarti itu kekurangan kolagen. Makanya kita harus minum vitamin C Bapak Ibu karena mengandung kolagen tinggi ya. Buah-buahan tadi itu adalah mengandung kolagen. Oke, apalagi buah delima itu kolagennya tinggi banget. Buah cranberry, waduh kolagennya tinggi banget. Apalagi ditambah fish kolagen, waduh itu bagus banget ke kulit ya. Mengandung kolagen tinggi Bapak Ibu. Membantu penyerapan zat besi dari makanan juga. Oke, next. Nah Bapak Ibu, vitamin C ini sebagai antioksidan dan nutrisi tanaman dan dalam color food. Nah, komponen kimia yang muncul secara alami pada tanaman untuk menjaga diri mereka dari serangga berbahaya dan radiasi sinar UV, yaitu pigmen, likopen, dan antosianin untuk warna merah, klorofil untuk warna hijau, dan karoten untuk warna kuning pada tanaman. 1 dari 7 nutrisi penting setelah air, probiotik, mineral, karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi vitamin C itu penting banget ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini waktu itu tahun 1988 sampai di luar tuh di Amerika tuh sampai diadakan kampanye 5 jenis buah dan sayuran per hari. Jadi eat 5 a day. Jadi tiap hari itu harus kita makan makanan 5 jenis, 5 macam warna buah-buahan gitu loh ya atau sayuran. Itu biasanya katanya kalau putih itu seperti apa? Bawang putih, bawang bombay, kolagen, ikan, buah pir, kita ada kolagen ya. Yang hitam itu kayak kacang hitam, wijen, rumput laut ya. Hijaunya apa? Brokoli, mugwort, wijen, merahnya cranberry, strawberry, buah delima, tomat, itu juga bagus. Kuning itu seperti mangga, labu, kunyit ya, yang kita juga ada. Nah, itu dicanangkan waktu itu dimulai di California dengan dukungan dari National Cancer Institute bahwa kita harus eat 5 a day. Jadi 5 jenis buah dan sayuran harus kita makan setiap hari katanya ya. Kampanye perbaikan pola diet untuk mengkonsumsi setidaknya 5 buah sayuran per hari ya. Itu sampai dicanangkan loh di sana di California. Next. Nah, Bapak Ibu, apa sih akibatnya kalau kita kekurangan vitamin C? Bapak Ibu suka cepat stres. Nah, itu juga bisa karena kekurangan vitamin C gitu. Jadi gampang banget kita stres gitu ya. Itu juga bisa menurunkan hormon kortisol. Kulit kita kering gitu ya, nggak lembab. Itu juga berarti kurang vitamin C Bapak Ibu.
luka, kalau kita luka agak susah sembuh. Terus kalau kita gampang banget kena flu, gampang banget kena batuk, itu berarti kita kekurangan vitamin C loh Bapak Ibu. Imun kita kurang bagus ya. Mudah nampak tua dari usianya. Aduh, aku tua nggak sih dari usia? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, mudah dapat itu ya sariawan ya, mudah demam ya, gusi gampang berdarah. Terus saluran darah kita tuh banyak penyumbatan, itu juga makanya kita harus minum vitamin C. Sakit-sakit sendi, terus suka lembam pada badan, tiba-tiba suka ada tuh orang yang ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk bahasa itu ya, bahasa ini nih, bahasa Inggrisnya tuh ujuk-ujuk itu apa ya, tiba-tiba ya lembam gitu tangan, kenapa ya? Nah itu hati-hati loh, itu kekurangan vitamin C ya. Dan kita tiba-tiba badan kita tuh kurus gitu mendadak, gitu ya, kalau saya susah banget kurusnya. Ada orang yang kurus gitu, nah hati-hati tuh kekurangan gizi ya. Oke, kebanyakan gizi kali ya. Nah, ini sampai ada testimoni orang yang hamil dong. Orang hamil itu harus minum vitamin C, guys. Dan dia ternyata karena dia minum vitamin C, anaknya putih banget, bule kayak bule. Sampai bingung lah, ini kok bule ya? Ternyata kata suaminya, ya iya karena minum vitamin C. Jadi memutihkan ke kulit, say, gitu. Jadi bagus banget. Jadi minum vitamin C, orang lagi hamil bisa kita sarankan minum vitamin C Atomi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Next. Nah, mungkin itu dari saya pembahasan tentang vitamin C dan spirulina. Kalau Bapak Ibu mau tahu lebih banyak apa-apa bisa tanyakan di sini. Sebelum kita akhiri, saya ada testimoni beberapa konsumen yang sudah loyal atau partner-partner kita yang merasakan apa sih manfaatnya vitamin C ke tubuh kita ya. Saya mungkin udah ada belum ya? Saya panggilkan mungkin ini ada 2 orang nih yang mau ngasih testimoni nih. Bu Diah ya? Bu Diah sudah ada belum Bu Diah? Bu Sudah Diah. siap. Ada Bu Dia. Ada. Oh iya. Silakan Bu Diah mau kasih testimoni. Assalamualaikum Mana manfaatnya? warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sharing sedikit mengenai spirulina. Yang pertama, saya mengonsumsi tiap harinya itu waktu itu sampai dengan kemarin itu 1. Nah, tapi karena bulan puasa ini saran dari Bu Nenden itu kan diminum 2 kali sebelum sahur. Nah, baru tadi saya melakukannya. Efek daripada saya telah minum spirulina itu untuk pencernaan tuh lancar. Jadi maksudnya untuk BAB-nya itu lancar gitu, Bu. Terus kalau diaplikasikan ke muka atau wajah bersama dengan masker, itu saya ambil separuhnya dari kapsul. Nah, hasilnya itu lebih kencang gitu, Bu. Bapak. Nah, kalau vitamin C itu juga saya sudah mengkonsumsi tiap hari 1 kali. Dan juga diaplikasikan ke wajah separuh dari saset itu. Dan hasilnya kelihatannya lebih cerah kalau vitamin C gitu. Dikombinasi dengan maskernya gitu. Dan untuk ke badan juga tahan terhadap pilek ataupun demam atau apa gitu. Pokoknya yang nggak enak di tenggorokan. Jadi itu lebih enak minum vitamin C setelah itu gitu. Paling itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah sharingnya. Wow, keren banget ya Bapak Ibu. Bagus banget tuh Bu Diah, keren banget. Bu Diah tuh belum saya kasih tahu, ternyata udah tahu. Jadi Bapak Ibu, spirulina ataupun vitamin C kita itu juga bagus untuk kita campurkan ke masker. Kan kita ada peel off mask ya Bapak Ibu ya, yang evening care for set, itu bisa dicampurin. Jadi spirulinanya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nanti kenceng banget ke muka gitu, kung gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau yang ngerasa kulit kita sudah mulai kendor, sering-sering aja pakai peel off mask tadi yang dibilang Bu Diah ya, bener ya.
dicampurin spirulina sedikit, dicampurin ya, dikasih air sedikit. Nah, dimasukin tuh di peel off mask. Gak usah lama-lama, 10 menit sampai 15 menit tuh kencang. Kalau kita banyak flek, kasih juga bisa dengan vitamin C. Wow, keren banget. Thank you banget Bu Dia. Ini testimoninya jadi memberi pencerahan kepada yang lain ya. Jadi bukan hanya buat tubuh doang, tapi buat ke kulit dari luar juga bagus banget itu dua-duanya dicampurin sama peel off mask kita ya. Nah, ini Bapak Ibu ada satu lagi dilanjutkan dengan ini Bu Murbianti ya. Bu Murbianti udah ada ya. Bu Murbianti silakan Bu Murbianti. Ya, Assalamualaikum Bu Murbianti. Mangga. Bu Murbianti masih ke on. Masih ke Masih mute. mute, Bu. Suaranya Masih masih ke mute, mute. Bu. Di itu diklik mute-nya. Jadi suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar, Bu Murbianti diklik. Bisa diklik, itu masih ke mute. Dipijit yang gambar itu, Bu, yang gambar mix-nya. Gambar Mic, mic, gambar mic, gambar gambar mic-nya mic, itu dipijit. diklik. Ada anak ibu nggak? Minta tolong. Ada bisa, Bu? Diklik. Bu Murbianti, itu minta tolong tuh. Itu tuh ke ini ke mute, Bu, ke mute. Bentar, Ibu Murbianti lagi minta tolong nih. Ya gini nah, kalau mak-mak gitu ya, dulu saya juga gaptek. Gara-gara ikut ini aja Bentar, atau boleh bingung nanya aja. enggak sementara nunggu Oh boleh, sambil itu nunggu ya. Bu Murbianti Boleh, nanya. silakan Bu Boleh, Reni, silakan, Mangga Bu mangga. Reni. Mau tanya kalau spirulina diminum sama orang yang asam uratnya tinggi, bisa nggak Heeh. bikin asam uratnya naik enggak tuh? Terus yang kedua, tadi tuh yang apa tuh masker, kalau dicampurnya pakai apa tuh spirulina itu sama vitamin C sekaligus. Ketutup ya barusan suaranya ya. Iya Bu Reni. Ini nih, ini aja. Yang masker kalau dicampurnya tadi sama spirulina barengan sama vitamin C, boleh nggak? Apa harus masing-masing? Makasih. Jadi saya udah nanya ini ya. Jadi gini, Bu Reni, saya jawab ya. Langsung aja ya, saya jawab ya. Ya. Nah, jadi spirulina itu memang tinggi protein, tetapi bukan sumber purin tinggi. Jadi seperti jeroan atau daging merah itu purin. Kalau spirulina bukan. Jadi sebetulnya spirulina boleh kita minum. Asal minumnya banyak-banyak, satu aja sehari ya Bapak Ibu yang punya asam urat. Jadi sebetulnya setelah saya cek ternyata tidak apa-apa gitu. Jadi tidak menyebabkan nggak boleh gitu asam urat enggak. Jadi spirulina itu justru pembersih anti karat gitu. Jadi itu bagus banget gitu. Jadi membantu antioksidan dan peradangan. Jadi tapi bukan obat khusus untuk membuang kristal, bukan ya yang asam urat. Tapi dia tidak menyebabkan asam urat gitu karena dia justru pembersih anti karat katanya ya. Jadi membantu antioksidan dan peradangan. Jadi boleh Bapak Ibu ya. Nggak bikin Baik. tinggi ya asam uratnya Enggak, naik. jadi spirulina Gitu loh. boleh untuk asam urat karena tidak termasuk makanan yang tinggi purin. Ya, Ya. itu jadinya ya. Nah, terus Ibu Reni tadi kan nanya, kalau kita maskeran, itu boleh nggak dua-duanya? Janganlah Bu, satu aja. Satu-satu. Jadi pakai satu-satu aja. Hari ini kan seminggu 3 kali, misalkan Ibu pakai nih ya, karena kita pengen muka kita cepat kencang. Hari ini kita pakai spirulina sedikit aja Bu, jangan banyak-banyak, nanti hijau teuing gitu ya muka kita. Sedikit aja, dikasih peel off mask ya. Nah kita pakein. Nah besoknya kalau kita mau pakai lagi masker, boleh pakai vitamin C gitu loh Bu. Jadi liur kita kulit kita. Malah teh Penting kulit sekaligus kita. lebih gitu. Jangan Bu, jangan. Soalnya saya nggak tahu ya efeknya. Tapi saya belum pernah nyobain sih spirulina dan vitamin C digabung gitu ya. Boleh aja kalau Bu Reni mau Coba coba aja, ya. Ren. Tapi coba aja ya. Bisa irungnya jadi mancung. Saya belum pernah Tapi hati-hati nyobain juga gitu ya. buat yang ini yang kulitnya alergi, hati-hati juga. Yang Jangan mana? sekaligus lagi dicampur.
Jadi kita nggak Takutnya tahu itu alergi efek, kulitnya, takutnya. takutnya efeknya apa kita nggak tahu. Tapi boleh aja sih kalau coba, nanti saya cobain ya. Coba-coba. Tapi mudah-mudahan sih tenan Nah, naon. betul, Saya Mas. nyobainnya sih pakai vitamin C itu lebih cerah ke kulit. Ya, Kalau spirulina Assalamualaikum. mengencangkan. Nah, Bu Itu Murbianti udah sepertinya Bu nih. Murbiati udah bisa ya. Ya, silakan Bu Iya, Murbianti. Mangga, iya, udah Bu. udah Ya, terjawab ya Bu Reni. Ya, ya. Ya, makasih. Nuhun. sama mangga. Assalamualaikum, ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya memang minum vitamin C. Sebelumnya itu ya lemah gitu badan. Tapi setelah minum vitamin C Atomi itu alhamdulillah tenggorokan sakit gitu itu bisa berkurang. Begitu juga sariawan, Bu. Sariawan itu kok bisa malam minum paginya sudah nggak ada rasa lagi. Begitu juga cucu saya itu mau batuk, mau demam, langsung saya kasih vitamin C, minum malam paginya udah bisa sekolah lagi, bisa ini. Sekarang ini kalau badannya nggak enak, saya nggak usah nyuruh, dia udah ngambil sendiri dan minum sendiri, Bu. Jadi saya di rumah itu boros dengan vitamin C karena dia selalu minum vitamin C tiap malam, cucu saya itu. Nah, sekarang ini kalau saya rasakan sejak puasa ini, Bu, alhamdulillah puasa ini kok seger gitu, nggak kayak dulu sebelum minum vitamin C ini. Vitamin C Atomi memang hebat, alhamdulillah Bu. Terima kasih saya dikasih tahu sama Ibu Nenden tentang vitamin C atau produk-produk yang lain itu, alhamdulillah saya kok di badan saya cocok. Mudah-mudahan ini menolong keluarga saya supaya saya sehat, cucu semuanya sehat berkat minum vitamin C. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, keren banget Bu Murbianti testimoninya. Jadi Bapak Ibu keren banget ya. Nah, jadi cucunya Bu Murbianti itu udah kayak kerajingan, harus ada vitamin C setiap hari dong. Ya, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Anak saya juga sama. Jadi minum hemohim, vitamin C, sama Finezem, spirulina, always ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita harus hidup sehat ya Bapak Ibu. Karena vitamin C Atomi ini tuh bagus banget dan murah banget loh dibandingkan vitamin C yang lain Bapak Ibu. Kebayang nggak sih? Kita kalau minum vitamin C, kita tuh tidak tahu kan apa aja sih isinya, benar nggak? Biasa kita cuma 550 mg, 500 mg, 1000 mg, mengandung ini, tapi kita tidak tahu isi bahannya apa aja. Benar nggak? Tapi vitamin C Atomi kita tahu dong bahannya. Buah delima dari Turki, buah cranberry itu mahal banget. Ada wortel, ada kunyit, ada buah cikori, itu bagus banget buat usus ya. Kalau yang punya masalah dengan usus, itu bagus minum vitamin C Atomi karena ada memang cikori. Cikori itu bagus buat usus setelah saya baca. Wow, keren banget. Untuk terutama yang peradangan usus. Terus fish collagen. Fish collagen itu mengandung Q10, jadi bagus buat otak, buat energi sel, buat kulit, kekenyalan, buat pengencer darah. Waduh, Bapak Ibu, itu udah lengkap semua, antioksidan tinggi. Kenapa kita harus minum vitamin C? Karena setiap hari kita tidak pernah lepas dari radikal bebas, Bapak Ibu. Ya, setiap hari kita pasti ada yang mungkin kita ada yang merokok, ada yang kita makan makanan kita aja nggak sehat semua, benar nggak? Ayam juga disuntik, sayur-sayuran kita itu disemprot pestisida, belum apa ya, sekarang bumbu-bumbu banyak-banyak bumbu yang udah jadi. Emang nggak pakai pengawet Bapak Ibu? Wey, pakai pengawet kale. Terus belum kita selalu makan, belum pakai penyedap-penyedap. Waduh, itu semua radikal bebas guys. Jadi Bapak Ibu sudah tahu kan testimoninya vitamin C? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah tahu testimoni vitamin C, Bapak Ibu jangan pernah lepas dari minum vitamin C setiap hari. Hanya satu dan itu murah banget. Ini lupa saya cantumin ya Teh Vicky, ada nggak harga vitamin C dan harga itu spirulina? Harga vitamin C itu hanya 278.000, isi 90 pieces. Jadi satunya cuma 3 ribuan. Masih mahal waktu itu saya ke KBP beli pisang goreng 3.500. Jadi masih mahalan pisang goreng di sana daripada vitamin C Atomi. Jadi Bapak Ibu mau beli pisang goreng atau mau beli vitamin C? Vitamin C lah ya, gitu loh ya, bagus banget buat tubuh kita.
Nah, itu benar-benar antioksidan tinggi. Terus spirulina. Spirulina kita juga bagus nih. Vitamin C kita harganya berapa? 278.000 dan kita dapat 8.000 poin Bapak Ibu. Ayo harus sedia vitamin C. Apalagi sekarang bulan puasa Bapak Ibu kasih tahu ke tetangga, teman, semua harus minum vitamin C. Vitamin C kita bagus banget. Ayo, vitamin C lumayan. 8.000 kali 100 orang udah 8 juta. Bener gak sih? 800.000 ya. Jadi ayo Bapak Ibu jadi bisa pairing dengan spirulina dengan vitamin C ya. Spirulina ini juga bagus banget bagi yang anak-anak yang susah makan sayur. Wajib minum spirulina nih ya, sama dengan 5 telur, 1 spirulina. Sama dengan berapa kali bayam? 20 kali makan bayam. Wih gila, edun banget, itu keren banget. Jadi Bapak Ibu ayo yang belum minum spirulina, check out spirulina, murah banget spirulina kita. Saya pernah minum spirulina di merek yang lain ya, sama ada bisnis multi level gitu, saya pemakai aja. Sama 300 ribuan, malah lebih mahal, 300 lebih ya. Tapi satu pilnya itu 300 mg, 350 atau 300 mg. Punya kita 400 mg. Jadi punya kita jauh lebih murah. Dan kita dari lautan Hawaii yang jernih, yang bersih, bagus gitu di kedalaman ya. Keren banget. Jadi Bapak Ibu yang belum mencoba, silahkan coba spirulina atomi. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bapak Ibu? Saya kembalikan ke MC kita, Ibu Yuli. Silakan Bu Yuli. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. terima kasih Bu Nenden atas pemaparannya mengenai spirulina dan vitamin C. Ibu-ibu ternyata spirulina itu memang bagus ya, apalagi untuk kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa sekarang. Jadi tadi lihat kan kegunaannya itu bisa peningkatan imunitas tubuh kita, bisa menambah energi kita. Jadi cocok sekali dikonsumsi saat kita setelah sahur, kita minum spirulina 1. Terus untuk vitamin C juga kan kalau puasa kadang kita suka males, anak-anak apalagi ya, suka males makan sayuran, buah-buahan. Nah itu ternyata cocok tuh kita memberikan vitamin C kepada keluarga kita. Apakah ibu-ibu ada pertanyaan di sini? Sebentar ya, lihat dulu ya. Oh ada ini Bu Nenden. Pertanyaan. Apakah spirulina aman untuk lambung yang sensitif? Pertanyaannya Langsung jawab itu aja. boleh langsung jawab aja. Ya baik. Spirulina bagus, justru karena spirulina itu bagus untuk pencernaan. Bagus banget spirulina itu untuk yang sensitif, yang bermasalah dengan usus, itu bagus loh minum spirulina. Ya, karena memang itu bagus banget buat usus kita. Tadi ada disampaikan ya, gitu, untuk pencernaan. Bagus. Ya, boleh. Ada satu lagi pertanyaan. Apa yang ini peserta sekarang? Apakah yang perlu ditanyakan? Ibu-ibu, bapak-bapak, Ibu siapa aja nih? Pak Bambang. Ada yang mau nanya nggak Pak Ibu? Silakan. Mengenal, ini ada Bu En nanya, saya belum mengenal spirulina itu. Ini nih di chat. Saya mengenal spirulina itu untuk maskeran. Apakah ini juga bisa digunakan untuk tadi udah dijawab sama Bu Nenen. Coba dijawab lagi mungkin Bu En kurang ini. Oh Bu En tadi nggak belum dengar ikut ya. testimoni kayaknya ya. Telat masuk mungkin Coba ya, dijawab Bu. lagi Bu Nenen, silakan. Jadi bagusnya spirulina kita itu ya bisa buat untuk tubuh kita karena mengandung antioksidan tinggi, bisa untuk jadi makan spirulina 1 itu sama dengan makan 5 telur, sama dengan 20 kali bayam. Keren banget ya. Sama apa tadi tuh lupa lagi aku teh. Jadi itu bagus banget Bapak Ibu. Jadi bagus buat tulang, bagus buat usus ya. Bagus buat protein karena protein tinggi ya ternyata spirulina. Dan bagus buat ke kulit dari dalam dan dari luar. Dari luar bisa dipakai masker. Jadi Bapak Ibu kalau punya peel off mask yang belum beli segera beli. Campurkan peel off mask kita dengan spirulina. Spirulina jangan terlalu banyak nanti hejo teing. Jadi sedikit aja, setengahnya aja spirulina dicampur peel off mask kita, diituin ke muka kita, itu mengencangkan ke kulit kita, Ibu-ibu. Jadi kulit kita nanti kencang, gitu loh. Wis, keren banget. Ya, saya juga lupa nih udah lama saya nggak pakai masker itu karena saya lebih concern ke 24K gold gitu ya. Tapi ternyata ya udah, ayo saya nanti mau pakai nih hari ini ya. Jadi pakai spirulina 24 spirulina kita
bagus banget, tapi jangan terlalu lama Bapak Ibu, nanti kenceng teuing ya. Nah, itu bagus banget buat mengencangkan kulit spirulinanya. Jadi spirulina kita bisa buat minuman untuk tubuh karena mengandung 5 kali telur. Coba kebayang nggak sih? Jadi kalau Bapak Ibu minum 2 spirulina sama dengan 10 telur. Jadi buat Telur. orang yang diet bagus banget ya. Jadi saya kadang-kadang habis sahur saya minum 1, habis buka puasa, habis makan minum 1, pas sahur saya minum 1. Kalau nggak sempet saya minum 2 aja sahur, udah. Itu sama dengan nutrisi yang dibutuhkan, jadi kita nggak lapar sampai kita buka Bapak Ibu. Makanya seger kan saya puasa, seger nggak sih? Seger dong. Ya, Nah gitu sih. seger-seger Jadi sekali. boleh Bu En untuk masker dan memang bagus untuk ke dalam dimakan juga ya. Seger dan cantik. Ya amin. Ya, Udah Bu kayak En, udah gitu. terjawab ya mengenai pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi mungkin ibu-ibu yang ikut Zoom hari ini. Bentar ya, kita lihat lagi. Oh, nggak ada lagi ya? Ya, enggak. Ini ada satu lagi pertanyaan Bu Nende. Jadi gini, apakah vitamin C bisa mengiritasi lambung? Misalkan jadi sakit lambungnya gitu. Nah, Bapak Ibu, vitamin C kita itu bagus untuk nggak bermasalah dengan lambung. Jadi buat orang yang punya masalah dengan lambung, punya MAH, punya GERD, itu aman. Kenapa? Karena vitamin C kita itu mengandung chicory root tadi. Itu bagus buat usus. Dan yang kedua, itu mengandung kunyit. Kunyit juga bagus ya untuk usus. Jadi Bapak Ibu aman. Oke? Jadi itu dua-duanya itu yang mempermasalahkan untuk usus kita. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang nanya, aman nggak sih? Aman. Ada chicory root dan ada apa tadi? Kunyit ya. Kunyit. Yang lainnya Kunyit aman. antioksidan. Udah? Ada pertanyaan Aman, lagi ya. nggak Ibu Bapak? Oh iya, Ini saya mau alhamdulillah cerita. Zoom pertama ada 30 peserta. Alhamdulillah. Mau diteruskan dengan pertanyaan atau gimana Bu Nenden? Nah, Bapak Ibu, aku mau sedikit testimoni juga. Anak saya ini kan punya GERD ya. Nah, anak saya itu GERD-nya sembuh, itu saya kasih salah satunya spirulina. Spirulina karena anak-anak sekarang kan sering lupa makan telat kayak gitu. Jadi dia minum spirulina supaya apa? Dia makan telat pun nanti sudah terpenuhi gitu loh. Kadang-kadang kan kita ngerasa aduh belum makan, tapi kalau dia makan spirulina 1 aja, kebayang nggak sama dengan makan 5 telur. Makanya anak saya alhamdulillah sekarang katanya GERD-nya udah nggak pernah kumat lagi. Jadi selalu minum spirulina sama Finezyme Bapak Ibu pas buka puasa. Kalau dia kumat itu dia minum Finezyme tapi dia minum spirulina. Alhamdulillah ususnya jadi lebih baik gitu. Itu mungkin testimoni dari saya. Bagus sekali pembahasannya hari ini ya mengenai spirulina dan vitamin C. Sangat cocok untuk kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Saya akan ini ya ngasih pengumuman dulu. Jadi selama bulan puasa EC itu buka setiap hari Senin dan Jumat setiap jam 9 sampai jam 4.30. Untuk pengambilan barang setiap jam 10 sampai jam setengah 4. Ini untuk hari Senin dan Jumat, sampai Jumat ya. Untuk hari Sabtu bukanya jam 9 sampai jam 1 siang. Pengambilan barang jam 10 sampai jam 12 siang. Gitu ya. Terus untuk training di EC tetap dilaksanakan setiap hari Selasa basic training jam 1 ya sampai jam setengah 3. Juga hari Rabu GCA tetap dilaksanakan jam 1 sampai jam setengah 3. Itu ya. Terus ini pengumuman satu lagi untuk kegiatan Sukses Academy di Jakarta dilaksanakan bulan Februari tanggal 27 Februari 2026. Ini karena bulan puasa jadi dilaksanakan hanya 1 hari. Dari jam 10 sampai dengan selesai di Red Top Hotel biasa di Jalan Pecenongan, Jakarta. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tiketnya kira-kira 155.000 ya. Nanti kita dapat goodie bag sama dapat makan malam ya untuk berbuka puasa. Nah, itu saja pengumumannya. Untuk yang lainnya sudah ini. Jadi karena tadi setelah diberitahu untuk bulan puasa itu
Jum malam kita tiadakan dulu. Jadi kita adakan Jum setiap hari Sabtu dan Kamis setiap jam 10 lebih seperempatan ya. Itu kita mulai sampai jam setengah 12. Begitu ya Ibu Bapak ya. Itu Terima ada kasih. pertanyaan satu. Kenapa? Ada pertanyaan satu dari Ibu siapa? Oh, sebentar. Belum, masih ada waktu ya? Bentar, mana pertanyaannya? Masih ada. Dikonsumsi umur berapa? Ini ada Spirulina pertanyaan satu bisa lagi. diminum anak-anak umur berapa? Spirulina diminum anak-anak umur berapa paling amannya? Silakan Bu Neneng, Bu Nenden. Sebetulnya anak kecil juga boleh. Jadi kalau anak-anak nggak bisa makan, dicampurin aja di sayuran, dicampurin di minumannya bisa. Jadi bisa dimakan oleh anak-anak, nggak ada masalah. Oh ya, itu 2 amannya. tahun, 3 tahun juga boleh. 2 tahun, 3 Cuman tahun bisa mungkin minumnya ya. bisa setengah kali ya. Tapi nanti saya cek lagi. Tapi sebetulnya nggak masalah karena itu kan bagus ya, Dari spirulina itu nggak ada tumbuhan. masalah. Bisa dari ganggang hijau. Nah itu bisa diminum atau dicampurin di bubur. Kalau anak-anak kan suka makan bubur. Nah bisa dicampurin di bubur ayam atau apa gitu ya. Nah itu bisa di jusnya bisa juga gitu loh. Itu bisa dicampurin. Tidak Jadi akan nggak merubah sampai rasa ya? Nah itu bagus. Itu bisa dicampurin di makanan. Iya. Coba lihat lagi apa ada pertanyaan. Tidak ada ya? Udah ya Bu, udah jam setengah 12 ya. Soalnya kita mau siap-siap ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Iya, terima kasih. Udah ya Teh Yuli. Makasih Bapak Ibu yang sudah ikut Zoom hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Nenden, Terima Pak kasih Denny, Bu Ya, Bu Nenden, Yuli, sama-sama. Bu Terima Denny, Bu kasih. Yuli. Bu Dia. Semangat Sama-sama Ibu, semuanya. terima kasih Sampai juga ketemu Ibu. lagi di hari Kamis ya. Hari Kamis Kita jam 10 ya. lanjutkan kajian Oke. berikutnya supaya kita bisa sehat Terima semua. kasih. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Melo. Bye. Foto bareng-bareng. Bye. Vicky, kita di Dadah. foto dulu nggak, Vicky? Vicky, kita di foto dulu nggak? Bu Nenden semua. Sudah di foto Bun, sudah di Oh, foto. udah ya. Oke, terima kasih ya Makasih Bapak Mbak Ibu Vicky. semua. Terima kasih Mbak Semuanya. Vicky. Oke, Ya, makasih sama-sama Ibu Ibu. semua. Sehat selalu. Amin. Hmm. Dadah. Baru.